Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas kewarganegaraan G125 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fatarani Mazaya Agnia Putri, NPM 220820101171. Terus NPM 2204301013. Perkenalkan, saya Diana Divarini dari Informasi dengan nomor NPM 220820100052. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Octavia Baris Payung dengan NPM 220820101159. Perkenalkan, saya Yuliani Purwitasari dengan NPM 22082010168. Kali ini aspek yang akan dibahas yang pertama yaitu judul berita dan sumbernya, kemudian kedua isi pokok berita, yang ketiga kaitannya dengan jenis integrasi, yang keempat faktor penyebab disintegrasi, dan yang kelima alternatif penyelesaiannya. Kasus yang pertama yaitu kasus Timor Timur yang ingin lepas dari Indonesia. Sumbernya yaitu dari liputan6.com. Untuk isi beritanya yaitu di sini akan saya bacakan perang saudara yang berkecamuk menyusul terjadinya revolusi bunga di Timor Timur pada tahun 1975. Nah, aksi tersebut dipimpin sebuah fraksi dalam angkatan bersenjata Portugal yang kala itu menjajah Timor Timur. Terdapat 3 partai utama di Timor Timur, yaitu Partai Fretilin, Uni Demokrat Timur atau UTD, dan Asociação Popular Democrática Timorense, yaitu singkatannya APODETI. Mereka saling berebut pengaruh masyarakat. Partai Fretilin sempat memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor Timur. Bendera Portugal pun diturunkan dan kemudian dideklarasikan bahwa Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November tahun 1975. UTD menginginkan merdeka dengan bertahap, sedangkan APODETI ingin agar Timor Timur tetap bergabung dengan NKRI. Nah, di sini terdapat gambar di mana di peta itu Timor Leste awalnya dulunya adalah termasuk bagian dari Indonesia. Namun sekarang Timor Leste sudah berdiri menjadi negara sendiri. Nah, Timor Leste mengalami 2 kali kemerdekaan. Yang pertama dari Portugal pada tahun 1975 dan kemudian dari Indonesia resmi berdiri menjadi negara sendiri terpisah dari Indonesia itu tahun 2002. Nah, keterkaitan masalah kasus tadi dengan jenis integrasi yang diharapkan oleh negara Republik Indonesia terhadap Timor Timur itu adalah jenis integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses adaptasi antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat secara nasional, hingga membuat satu pola kehidupan yang serasi dan memberi fungsi tersendiri bagi masyarakat itu. Sedangkan dilihat secara makna politis, integrasi nasional itu artinya penyatuan berbagai kelompok sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional dan membentuk identitas nasional. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab disintegrasi. Yang pertama ada keragaman etnis, kedua degradasi sumber daya, yang ketiga karena kemiskinan, dan yang terakhir yaitu sistem politik yang represif. Nah, untuk alternatif penyelesaian kasus tersebut dijelaskan dalam buku Detik-Detik yang Menentukan. Habibie mengatakan memerdekakan Timor Timur merupakan jalan yang harus dipilih, karena menurut Habibie penyelesaian status Timor Timur melalui jalan referendum sesungguhnya sudah bertahun-tahun diajukan berbagai pihak dalam forum internasional. Alasan mendasar yang disampaikan adalah karena setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya,
Kata Habibie, semua mengharapkan melalui jalan ini permasalahan Timor Timur yang sudah sekian lama berlarut-larut dan yang menjadi beban di atas pundak bangsa Indonesia akhirnya dapat diatasi. Selanjutnya kasus kedua, kasus OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Sumbernya dari bbc.com. Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah gerakan pro kemerdekaan Papua sejak tahun 1963. Perlawanan secara bersenjata pertama kali pada 26 Juli 1965 di Manokwari. Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPAC berjudul The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement yang diterbitkan pada 24 Agustus 2015 beranggapan bahwa organisasi tersebut terdiri dari faksi yang saling bersaing satu sama lain. Faksi ini terdiri dari 3 elemen, yaitu kelompok bersenjata, kelompok yang melakukan demonstrasi dan protes, dan kelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri seperti di Pasifik, Eropa, dan AS yang mencoba untuk meningkatkan kesadaran tentang isu Papua serta membangkitkan dukungan internasional untuk kemerdekaan. Selanjutnya, keterkaitannya dengan jenis integrasi. Integrasi yang diharapkan oleh negara Republik Indonesia terhadap Papua adalah integrasi kebudayaan. Integrasi kebudayaan adalah penyesuaian antara setiap unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga bisa mencapai suatu keserasian atau kesamaan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi kebudayaan ini dapat terjadi karena suatu wilayah atau negara memiliki banyak sekali kebudayaannya di dalamnya. Selanjutnya, faktor penyebab disintegrasi. Yang pertama, sejarah integritas dan status identitas politik. Yang kedua, masalah kekerasan politik dan HAM. Yang ketiga, masalah kegagalan pembangunan. Dan yang terakhir, persoalan marginalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan otsus. Selanjutnya, alternatif penyelesaian. Pemerintah Indonesia dan OPM sepakat menyelesaikan konflik dengan cara mencari titik tengah. Pihak pemerintah Indonesia harus memastikan tidak ada campur tangan bangsa lain dalam menyelesaikan masalah ini. Dan cara yang kedua, melalui horse trading atau melakukan dialog antar kedua belah pihak dengan menyusun strategi dalam aspek pola, arah pembicaraan, dan efektivitas dalam penyelesaian konflik politik. Selanjutnya untuk kasus yang ketiga, sebuah berita dengan judul Konflik Ambon tahun 1999, Manusia yang Beragama dan Dialog Antar Umat Beragama. Berita ini dilansir dari sumber kompas.com. Berita ini berisi konflik besar-besaran yang terjadi di masa setelah Orde Baru di Ambon pada tahun 1999 yang telah menelan sedikit kurang 5.000 korban jiwa. Pada tanggal 19 Januari 1999, konflik diawali dengan masalah pungutan biaya di Terminal Batu Merah antara seorang pemuda Muslim dari wilayah Batu Merah dan supir angkutan umum beragama Kristen di wilayah Mardika. Perseteruan kemudian bertambah memanas dengan dibumbui isu sentimen agama. Perang antar desa dan wilayah pun tak bisa dihindari. Saling serang dan bunuh terjadi. Kejadian demi kejadian pun terus bertambah dengan dihiasi isu-isu sara, bahkan isu politik di dalamnya. Warga yang merasa minoritas pun terpaksa harus mengungsi di wilayah yang lain. Warga Kristen yang minoritas di kampungnya harus rela mengungsi. Begitupun sebaliknya warga Muslim. Next slide. Di sini ada keterkaitan berita dengan jenis integrasi, di mana masyarakat Ambon saat itu tidak berhasil dalam proses integrasi yang disebabkan indikator-indikator sosial, diantaranya kriminalitas, pemerataan pembangunan, kecurangan politik, serta kecemburuan sosial. Konflik Ambon merupakan salah satu contoh kegagalan integrasi sosial masyarakat yang terjadi di Indonesia.
Kemudian ada beberapa faktor penyebab disintegrasi berikut, yaitu faktor stratifikasi sosial. Kemudian ada faktor dimensi kebudayaan. Kebudayaan di faktor dimensi politik atau politik etnis, faktor dimensi diferensiasi ras dan etnis, dan juga faktor dimensi diferensiasi agama. Kemudian untuk alternatif penyelesaian konflik tersebut, terdapat dua jenis pendekatan yang dilakukan sebagai upaya penanganan konflik di Ambon tahun 1999, yaitu pendekatan keamanan dan darurat serta pendekatan pemulihan dan pembangunan. Alat penanganan konflik adalah bantuan keamanan serta mengandalkan pasukan yang dikirim dari luar Maluku. Kemudian pemerintah pusat melakukan negosiasi dengan pihak Muslim dan pihak Kristen yang akhirnya mencapai kesepakatan damai melalui perjanjian Malino II pada bulan Februari tahun 2002. Selanjutnya, pada kasus keempat, ini terdapat konflik antar etnis di Sampit. Sumbernya dari jatim.inews.id. Perang Sampit adalah konflik kekerasan etnis yang terjadi di Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia pada bulan Februari 2001. Konflik tersebut muncul dari ketegangan antara masyarakat adat Dayak dan pendatang Madura yang menetap di daerah tersebut. Kekerasan bermula pada 18 Februari 2001 ketika seorang pria Dayak dibunuh oleh sekelompok orang Madura. Pembunuhan itu memicu serangkaian serangan balasan yang mengakibatkan kematian ratusan orang dari kedua belah pihak. Konflik meningkat dengan cepat dengan laporan pemenggalan kepala, pembunuhan massal, dan perusakan properti yang meluas. Pemerintah Indonesia akhirnya turun tangan mengerahkan ribuan pasukan ke daerah itu untuk memulihkan ketertiban. Next. Keterkaitannya dengan jenis integrasi, kasus Perang Sampit, perpecahan yang melibatkan dua etnis atau suku bertentangan dengan integrasi nasional, yang dimana konflik tersebut melibatkan dua suku atau etnis di Indonesia. Sedangkan pengertian dari integrasi nasional tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Dan faktor penyebab disintegrasi di antaranya adalah yang pertama, ketidakpuasan dari penduduk lokal yaitu suku Sampit karena kedatangan penduduk pendatang dari Madura yang menyebabkan persaingan ekonomi. Yang kedua, perbedaan nilai dan kebiasaan yang dilakukan kedua belah pihak yang berlanjut menjadi kesalahpahaman. Jadi, masyarakat Dayak itu menganggap bahwa masyarakat migran Madura adalah orang yang kasar karena saat bersosialisasi warga Madura itu dikenal temperamental dan cepat marah sehingga terjadi konflik. Apalagi para transmigran itu kerap membawa senjata tajam seperti celurit sehingga diasosiasikan dengan budaya kekerasan. Sedangkan alternatif penyelesaiannya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi pertemuan formal maupun informal antara kedua etnis untuk perdamaian. Kongres Rakyat Kalimantan Tengah atau KRKT digelar di Palangkaraya pada 4-7 Juni 2001. Kedua etnis sepakat berdamai. Warga Madura yang mengungsi diperbolehkan kembali ke Kalimantan Tengah dengan syarat harus menjunjung tinggi falsafah belum bahadat dan di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Kasus terakhir yaitu kasus kelima yang konflik antar etnis 1998, kerusuhan Mei 1998, sumber dari perpustakaan komnasperempuan.go.id. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Pengungkapan kerusuhan Mei 1998 secara tuntas merupakan utang sejarah bangsa Indonesia karena pada peristiwa Mei 1998 telah menelan ribuan korban jiwa, menggoncangkan dunia, dan mencoreng keberadaan bangsa Indonesia.
keterkaitannya dengan jenis integrasi, senada dengan pengertian hak asasi manusia atau bisa kita sebut dengan HAM, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Hukum pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebuah integrasi juga diperlakukan untuk menyesuaikan atau menyelaraskan diri dari berbagai kelompok untuk dapat menghasilkan kehidupan yang tentram serta serasi. Faktor penyebab disintegrasi, kurangnya penghargaan, adanya ketidakpuasan pembangunan, norma yang tidak berfungsi, dan adanya pertentangan norma serta kesadaran diri yang sangat minim. Alternatif penyelesaiannya. Pertama, mendorong Presiden dan DPR untuk tetap berkomitmen menyelesaikan kasus penyelenggaraan HAM masa lalu. Yang kedua, mendorong Presiden untuk mengevaluasi kinerja Tim SAS HAM Kejaksaan Agung yang belum bekerja secara signifikan untuk menyelesaikan syarat formil maupun material dalam kasus pelanggaran HAM melalui jalur pengadilan. Dan yang terakhir, ketiga, mendorong DPR untuk selalu membuka ruang bagi kelompok masyarakat sipil dalam rangka memberikan masukan dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 7. Pertanyaan yang pertama yaitu, pada tahun 2015 terdapat sebuah kejadian yang tidak seharusnya dilakukan di dalam masyarakat yang beragam di Indonesia, yaitu kejadian Singkil Aceh yang pada saat itu massa yang terdiri dari 500 sampai 700 menuju GHKI untuk membakar gereja tersebut. Nah, pada kasus ini melibatkan perseteruan di antara dua agama, yaitu agama Islam dan Kristen. Jelaskan bagaimana peran ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan pemerintah dalam mencegah disintegrasi bangsa. Jelaskan juga peran masyarakat untuk menanggulangi kejadian serupa terjadi lagi. Nah, jawaban dari kami dari kelompok 10 yaitu sebagai berikut. Terjadinya disintegrasi nasional dapat dicegah melalui upaya penanggulangan menggunakan ideologi Pancasila seperti dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air, dan rasa persaudaraan agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. Selain itu, pengadaan pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam upaya antisipasi disintegrasi, di mana pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi pengikat untuk menyatukan fisik rakyat Indonesia yang beragam dari segi agama, bahasa, usia, dan suku bangsa tentang budaya kebersamaan yang tetap mendukung berdirinya Republik Indonesia. Dalam pendidikan kewarganegaraan, peserta didik dapat berpartisipasi sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Latihan berpikir kritis dan rasional, kegiatan memecahkan masalah, dapat bermanfaat bagi peserta didik untuk menghayati dan melaksanakan sikap toleransi dalam kehidupannya. Usaha pemerintah juga diperlukan dalam mencegah disintegrasi nasional dengan upaya mempertegas hukum dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak untuk mementingkan golongan ataupun pribadi, melainkan demi kepentingan negara. Nah, di tengah-tengah masyarakat yang plural, rentan terjadi konflik, maka dibutuhkan usaha dari masyarakat itu sendiri untuk berintegrasi secara menyeluruh. Peran masyarakat tersebut, contohnya yang pertama, memberikan pemahaman tentang patriotisme kepada generasi muda. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi dan menghilangkan sikap primordialisme. Dan yang terakhir yaitu selektif terhadap budaya luar melawan gerakan separatis. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, apakah pada masyarakat yang beragam wajar untuk terjadi disintegrasi dan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kasus disintegrasi dalam masyarakat yang beragam, serta bagaimana idealnya suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara yang berintegrasi? Jawaban dari kelompok 10, kemajemukan atau pluralitas yang dimiliki Indonesia bukanlah sebuah ancaman disintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan sosial budaya, namun merupakan sebuah potensi yang harus dikelola secara bijaksana untuk kesejahteraan bersama. Di antaranya yang merupakan faktor-faktor disintegrasi dalam masyarakat adalah 1. Intoleransi antar golongan, 2. Kurangnya kesadaran akan ancaman dan gangguan eksternal,
hasil pembangunan yang timpang. Secara nyata, perwujudan negara yang telah membentuk integrasi nasional dapat dilihat dari realisasi beberapa hal, yaitu yang pertama, perlakuan persamaan hak bagi setiap warga negaranya. Yang kedua, jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negaranya. Yang ketiga, seluruh lapisan masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses penyelenggaraan negara. Yang keempat, masyarakat yang memiliki sikap terbuka dan menumbuhkan sikap pengertian, hormat menghormati, dan kerjasama. Pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 3, dengan pertanyaan, jelaskan keseimbangan kolerasi antara integrasi dan disintegrasi yang dihadapi NKRI. Jawabannya adalah, kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika diintegrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya ke satu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.